Nah, untuk yang di nomor 5, mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Ketika didorong oleh gaya mesin sebesar 1.200 Newton, jika muatan mobil ditambah 400 kg dengan gaya dorong mesin yang sama, maka berapa percepatan mobilnya itu? Nah, di sini berarti kita akan ada dua langkah. Nah, langkah yang pertama, tadi kan yang diketahui baru ini percepatannya dulu saya tuliskan A 2 meter per second kuadrat dan juga F-nya 1.200 Newton. Nah, pada kalimat yang pertama ini kan belum diketahui masanya. Jadi kita cari dulu. Ini dicari masanya dulu. Nah, kita tahu persamaan bahwa A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Nah, A-nya kita masukkan 2 sama dengan 1.200 dibagi dengan M. Ini kita kalikan jadinya 2M sama dengan 1.200. Sehingga M sama dengan 600 kg. Ini adalah massa yang pertama. Nah, kemudian jika muatan mobilnya ditambah dengan 400 kg. Jika ini massa yang pertama, kemudian massa yang kedua adalah 400 kg, ini dijumlahkan berarti kan total massanya menjadi 1.000 kg. Nah, yang ditanyakan lagi adalah berapa percepatan mobilnya jika gayanya itu sama. Jadi dengan gaya 1.200 ini, saya tuliskan lagi, 1.200 Newton, tapi massanya yang ini. Ini jadi massa total. Massanya jadi 1.000. Maka berapakah percepatannya? Udah, jadi kita pakai persamaan ini tadi. A sama dengan sigma F dibagi M. Jadi langsung aja ya. A sama dengan 1.200 dibagi dengan 1.000. Ya udah, nih dicoret 12 bagi 10 1,2 meter per second kuadrat. Jawabannya yang A. Kemudian lanjut di nomor 6. Sebuah batu dilempar ke atas dengan lintasan parabola dengan gaya yang sama untuk memecahkan balon berisi air dengan susunan seperti gambar. Nah, ketika batu mengenai balon D, balonnya itu nggak pecah. Tapi ketika mengenai balon C, maka balon C-nya itu dia pecah. Nah, ibaratnya lintasannya mungkin gini. Ketika mengenai yang C, dia pecah, berarti sini lurus, pecah kan. Kemudian yang D tadi kan nggak pecah, kemungkinan ini mungkin sampai sini tapi dianya melenceng. Terus berdasarkan kejadian tersebut disusun prediksi sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk memperkirakan kira-kira prediksi mana yang paling mungkin. Nah, di sini itu berlaku tentang hukum kekekalan energi. Di mana EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, karena di sini posisi dari titik D itu lebih tinggi dibanding dari titik C, maka si energi kinetik pada C itu akan lebih besar daripada energi kinetik pada posisi yang D. Nah, energi tumbukan yang dialami oleh balon C-nya itu dia lebih besar daripada balon D. Karena semakin tinggi titiknya, maka semakin rendah EK-nya. Sehingga titik B dan juga A, dia akan mendapatkan energi kinetik dari batu yang lebih besar dari titik C. Sehingga dapat diprediksi bahwa yang akan pecah itu adalah yang di B dan juga A, sedangkan di titik E dan juga di titik F itu akan lebih kecil daripada energi yang di D tadi, sehingga balonnya itu yang di E dan juga F dia nggak akan pecah. Sehingga kalau misalnya gitu kita coba cek di sini. Apabila mengenai balon E berarti tidak pecah, ini benar. Apabila mengenai balon F pecah, ini salah. Apabila mengenai balon B dia akan pecah, ini benar. Apabila mengenai balon A tidak pecah, ini salah. Berarti yang benar adalah di 1 dan juga 3 yang B. Lanjut di nomor 7, perhatikan dua buah gambar tersebut. Nah, proses pemindahan batu ke atas truk yang paling mudah ditunjukkan pada gambar yang mana?
Nah, ini kan merupakan prinsip di pesawat sederhana, maksudnya di bidang miring. Nah, kalau misalnya pada bidang miring, kita ingat kembali, kalau misalnya papan yang miring ini biasanya kita simbolkan dengan huruf S atau panjang papannya. Berarti di sini juga S. Nah, terus yang di titik ini sampai titik sini ini disebut sebagai H. Ini adalah tingginya. Ini juga H. Nah, keuntungan mekanik pada bidang miring itu kan kita bisa peroleh dari persamaan S per H. Dimana kalau misalnya kita akan memperbesar keuntungan mekaniknya, maka yang diperbesar itu adalah pada S-nya. Terus yang H-nya itu kita kecilkan atau diperkecil. Nah, kemudian kita cari di sini dari papan yang nomor 1 dan juga 2, ternyata kan yang paling besar atau yang diperbesar itu adalah yang nomor 2. Jadi lintasannya semakin panjang. Nah, kita cek dulu. Yang nomor 2 panjang. Nah, ini dua-duanya ternyata panjangnya dikatakan lebih panjang. Nah, sehingga usaha yang diperlukan ini lebih kecil, sehingga gaya yang diperlukan lebih kecil. Nah, di sini disinggung mengenai usaha dan juga gaya. Kita ingat kembali mengenai prinsip dari pesawat sederhana. Kalau misalnya pada pesawat sederhana itu kan dia tidak mengurangi usaha, tapi dia lebih mempermudah usahanya. Nah, yang dikecilkan adalah yang gayanya, sehingga yang nomor 7 ini yang benar adalah yang poin D. Nah, di nomor 8, dua perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama, mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Nah, ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya itu berada di puncak-puncak gelombang yang diantaranya terdapat 2 lembah dan juga 1 bukit. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka berapakah cepat lambat gelombangnya? Nah, di sini kita gambarkan dulu bentuk gelombangnya. Tadi ada kata kuncinya, kapalnya itu berada di puncak-puncak, di antaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Berarti ada 2 lembah, 1 bukit. Nah, kita gambarkan dulu. Lembahnya ada 2. Kemudian bukitnya 1. Ini nambah lagi lembah. Nah, kurang lebih seperti ini. Coba kita berikan garisnya. Nah, kemudian kata kunci selanjutnya adalah keduanya berada di puncak-puncak gelombang. Berarti kita gambarkan lagi di sini atas. Nah, di sini ada sebuah kapalnya. Sini juga. Ini juga kapalnya. Lanjut. Tadi itu panjang gelombang dari sini sampai sini ini adalah 4 meter. Nah, 4 meter ini ada berapa banyak gelombang? Kita hitung dulu. Berarti kan ini 1 gelombang. Ini setengah. Berarti kan masih ada ini. Titik sini dan juga titik sini. Berarti kan kalau ini digabung jadinya setengah juga. Kalau ini 1, ini setengah, ini juga setengah, jadinya 2 gelombang. Sehingga kalau misalnya hanya 1 gelombang, maka panjangnya adalah 2 meter. Jadi 4 dibagi dengan 2. Nah, ini adalah lambdanya, panjang gelombang tadi. Nah, selanjutnya, tadi di awal dikatakan bahwa mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali. Nah, 8 kali ini itu adalah N-nya. Sini aja, N sama dengan 8 kali. Dalam waktu berapa? T sama dengan 10 detik. Nah, dari sini kita bisa mencari frekuensinya. Dimana kalau kita cari frekuensi, persamaannya adalah N dibagi dengan T. N-nya 8, T-nya 10. Berarti ini 0,8 Hz. Nah, untuk mencari cepat lambat gelombang atau V, itu rumusnya adalah lambda dikali dengan F.
lambdanya tadi 2 meter dikalikan dengan 0,8 frekuensinya. Berarti hasilnya adalah 1,6 meter per second. Jawabannya di option C.